Dalam cerita ini, sebuah organisasi teroris tak dikenal menyandera para pekerja di kedutaan Dalisian dan menuntut pembebasan anggota mereka serta uang 100 juta untuk menjaga para sandera tetap hidup. Pemerintah mengirimkan pasukan khusus setempat, tetapi para teroris melumpuhkan mereka seperti serangga dan memasang ranjau di sekitar gedung sehingga tidak dapat ditembus bahkan oleh hantu. Bicara soal hantu, ada seorang agen rahasia yang disebut Geist. Hantu yang dikenal tidak pernah gagal dalam misi, tetapi para teroris menganggapnya hanya legenda. Saat mereka masih mengobrol, seseorang menyelinap masuk dan menebas 5 skuad kelompok teroris bersenjata hanya dengan sebilah pisau, dan mereka tidak mampu mengenainya dengan peluru, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Setelah Geist menjatuhkan mereka, seseorang menonton rekaman seluruh kejadian itu dan bersukacita melihat betapa kerennya gerakan Geist. Pria itu mengakui bahwa sungguh menyenangkan melihatnya bekerja, tidak peduli berapa kali dia menontonnya. Rupanya, ini adalah 3 tahun di masa depan, dan pria itu sedang menonton bagaimana krisis sandera kedutaan diselesaikan. Pria itu memberitahu Geist bahwa ini adalah salah satu pekerjaan favoritnya dari semua pekerjaannya, dan dia menambahkan bahwa rekaman ini diam-diam difilmkan dengan kamera pengintai khusus yang dikembangkan oleh perusahaan mereka. Dia melihat kembali ke arah Geist, yang terikat di kursi, dan dia bertanya dari mana tepatnya Geist berasal karena latar belakangnya adalah misteri. Pria itu mengatakan kepada Geist bahwa dia adalah penggemar beratnya karena dia adalah legenda yang dapat mengalahkan 10.000 musuh sendirian. Dia menambahkan bahwa sungguh memalukan menyaksikan Geist dikalahkan oleh skema kecilnya yang tidak penting, pengecut, dan kotor. Dia merasa menyedihkan bahwa hantu yang sangat dia kagumi akan dilumpuhkan oleh emosi manusia yang fana. Pria itu menodongkan pistol ke kepala Geist dan bertanya apakah Geist memiliki kata-kata terakhir, tetapi Geist mengatakan kepadanya untuk tidak berpikir semudah itu membunuh Geist si hantu. Pria itu senang Geist akhirnya mau bicara, tetapi dia yakin Geist hanya tersenyum sebagai gertakan untuk menyembunyikan rasa frustrasinya. Akhirnya, pria itu menyebutkan bahwa dia menyelamatkan anak yang ditemukan Geist, dan hal itu membuat Geist marah besar. Segera, pria itu menembakkan peluru ke kepala Geist yang legendaris, dan dia merenungkan betapa membosankannya kematian pria legendaris ini. Beberapa waktu kemudian, Geist menemukan dirinya dalam kegelapan, dan dia bertanya-tanya di mana dia berada. Dia tiba-tiba ingat bahwa dia ditembak di kepala oleh pria itu, dan dia bertanya-tanya mengapa dia tidak mati. Dia mengingat perasaan marah yang kuat di hatinya, dan dia berharap menemukan cara agar hal itu tidak berakhir seperti ini. Dia menganggapnya menyedihkan bahwa dia membiarkan pertahanannya turun karena pria menyedihkan itu, dan dia menyadari bahwa menjadi emosional adalah kegagalan sebagai seorang profesional. Dia bisa merasakan dirinya berlari, dan dia terus mendengar seseorang menyuruhnya berhenti berlari. Jadi, dia bertanya-tanya mengapa begitu berisik. Tiba-tiba, dia merasa seperti dipukul di bagian belakang kepala, dan dia mendengar langkah kaki seorang pria, dan dia menebak tinggi serta struktur tubuhnya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan seorang pria berotot mencoba memukulnya dengan tongkat, tetapi dia dengan cepat menghindar sebelum terkena. Hal ini membuat pria besar itu kesal, yang mengira dia telah menjatuhkannya dengan pukulan terakhir. Hal ini membingungkan Geist, dan dia bertanya-tanya siapa pria ini. Pria besar itu kembali menyerbu ke arahnya, jadi Geist memutuskan untuk membela diri, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika pria itu mendekat, Geist meninju wajahnya. Namun, pria itu tampaknya tidak terpengaruh dan dia bertanya kepada Geist tentang apa arti pukulan lemah yang baru saja dia daratkan. Pria itu menangkap Geist dan melemparkannya ke atas kepalanya, dan Geist bertanya-tanya mengapa serangannya tidak berdampak. Dia yakin pukulannya terhubung, tetapi ketika dia melihat bayangannya, dia menyadari ini bukan tubuhnya dan dia tidak bisa mengenali siapa itu. Geist bertanya-tanya wajah siapa yang dia miliki sekarang, tetapi pengganggu di belakangnya berlari ke arahnya untuk menusuknya dengan tongkat. Pria itu mencoba menjepit Geist, tetapi Geist tiba-tiba menghilang dari bawahnya, mengejutkan pria besar itu. Di sisinya, Geist melihat ke arahnya, sehingga pria besar itu dengan marah bertanya di mana dia belajar bergerak seperti itu, alih-alih membiarkannya menghancurkannya dengan patuh. Pria besar itu datang untuk meninju Geist lagi, tetapi dia menghindari serangan itu. Selanjutnya, pria besar itu mengayunkan tongkat kayunya, dan Geist juga menghindarinya. Dia menyadari bahwa gerakan pria besar itu sederhana dan mudah dibaca, jadi dia seharusnya bisa menghindarinya. Namun, masalahnya adalah tubuh barunya ini tidak dapat mengimbangi semua pikiran dan tekniknya. Menilai dari pukulan terakhir, dia tahu akan sulit mengalahkan pria besar itu jika dia hanya bertarung dengan cara normalnya. Kali ini, dia memutuskan untuk mengubah strategi. Jadi, dia menyiramkan sedikit air kotor di tanah ke wajah pria itu untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika pria besar itu membersihkan wajahnya, dia melihat sekeliling dan mengetahui bahwa Geist sudah pergi. Saat dia bertanya-tanya kemana Geist pergi, Geist memperhatikannya dari atas pohon. Dia menyadari bahwa siapapun pemilik tubuh ini jarang berolahraga karena betapa sesaknya napasnya hanya karena memanjat pohon. Pertama, dia memutuskan untuk menilai situasi yang dia alami. Dia ingat bahwa dia ditembak di kepala oleh seorang pria dengan suara yang mengerikan. Dan sekarang dia berada di tubuh seorang pemuda yang tidak dia kenal. Menilai dari seragamnya, dia menduga bahwa dia berada di sekolah menengah, tetapi dia masih bertanya-tanya di mana dia berada. Ketika dia melihat sekeliling,
Dia melihat bahwa dia berada di taman yang dikelilingi oleh gedung-gedung perkantoran, dan pemandangan itu tampak familiar baginya. Dia ingat bahwa tulisan di baju pria pirang itu adalah bahasa Jepang, jadi dia bertanya-tanya apakah dia berada di Jepang. Dia juga bertanya-tanya mengapa dia berada di tubuh seorang pemuda yang lemah dan mengapa pria pirang itu menyerangnya. Tak lama kemudian, pria pirang itu menemukannya di pohon, jadi dia mencoba memanjat untuk menangkapnya. Ketika dia naik ke pohon, pria besar itu memberitahunya bahwa dia tidak akan membiarkannya lolos lagi. Dia mencoba memukul Gist dengan tongkatnya, tetapi Gist dengan cepat menghindar dan melompat mundur ke cabang lain. Hal ini mulai membuat pria besar itu lelah, jadi dia bertanya kepada Gist mengapa dia tiba-tiba bergerak seperti orang yang berbeda. Namun, Gist merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya, dan dia bertanya-tanya apakah dia mematahkannya karena mencoba menggunakan tangan lemah ini untuk menahan jatuhnya. Karena dia mulai kedinginan karena hujan, dan setelah melukai tangan kanannya, dia menyadari bahwa tubuh ini tidak akan bertahan lama lagi. Namun, pria besar itu menyebutkan bahwa dia tidak percaya bahwa si lemah, yang terlihat seperti tidak pernah berkelahi, berpartisipasi dalam pertempuran-pertarungan ini. Gist bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan pertempuran-pertarungan. Tetapi pria besar itu mengatakan kepadanya bahwa partisipasi Gist berarti pembayaran yang mudah baginya. Dari kata-kata itu, Gist menyadari bahwa itu adalah pertempuran di mana seseorang mendapatkan uang untuk menang. Jadi, dia mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Akhirnya, Gist memberitahu pria besar itu bahwa dia akan mengajarkan sesuatu kepadanya. Pria besar itu bertanya-tanya apa yang sedang Gist bicarakan dan mengapa kepribadiannya tiba-tiba berubah. Gist memberitahunya bahwa gerakannya penuh dengan upaya yang sia-sia dan dia menempatkan terlalu banyak kekuatan ke dalam tinjunya, itulah sebabnya mudah untuk memprediksi gerakannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah bisa memukulnya dengan kecepatan ini tidak peduli seberapa banyak dia mengayunkan tongkat. Hal ini membuat pria besar itu kesal, jadi Gist juga mengatakan kepadanya bahwa dia tampaknya banyak bicara, dan dia mengatakan kepadanya bahwa suara dan cara bicaranya tidak enak didengar. Gist mengatakan dia akan menghargai jika pria itu diam selama pertarungan. Dan ketika Gist melanjutkan, pria besar itu melompat ke arahnya dengan marah dan menyuruhnya berhenti mengatakan semua omong kosong ini kepadanya. Pria besar itu mengancam akan membunuhnya, tetapi mata Gist bersinar dengan cara yang mematikan. Dan untuk beberapa alasan, pria besar itu mulai panik. Dia mengayunkan tongkatnya untuk memukul Gist, tetapi Gist menghindarinya. Dalam perubahan peristiwa yang tiba-tiba, beberapa tanaman merambat menangkap kaki pria besar itu, dan dia tergantung dari pohon. Dia menuntut untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi Gist berlari ke arahnya dan menghantamkan lututnya ke wajahnya, menyebabkan darah muncrat keluar. Dalam kesakitan yang mendalam, pria besar itu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan dia bertanya kepada Gist apakah dia memasang jebakan di pohon secepat itu. Gist memberitahunya bahwa dia tahu dia akan memanjat karena gerakannya cukup jelas. Dan dia menambahkan bahwa mudah untuk membuat sesuatu seperti ini dengan tanaman merambat. Gist mengatakan bagian yang sulit adalah membuatnya jatuh ke dalam jebakan. Dan pria besar itu segera menyadari bahwa Gist mengatakan semua hal itu untuk memprovokasi dia dengan sengaja. Gist segera meraih tongkat itu dan menodongkannya ke leher pria itu, menuntut agar dia memberikan informasi kepadanya tentang siapa dia dan mengapa dia mengejarnya. Bingung, pria besar itu bertanya omong kosong apa yang Gist bicarakan. Jadi, dia mengingatkannya bahwa Gist tahu apa yang dia hadapi ketika dia bergabung dalam pertempuran-pertarungan. Gist menyuruhnya menjelaskan apa arti pertempuran-pertarungan, tetapi ketika pria itu menolak untuk mengatakan apapun, Gist mencoba menusuknya dengan tongkat. Sebelum dia bisa melakukannya, pria besar itu mengatakan dia menyerah, tetapi Gist tidak tahu apa maksudnya. Tiba-tiba, suara di dekatnya menerima penyerahan pria besar itu, dan Gist menyadari suara itu berasal dari ponselnya. Ketika dia mengeluarkan ponsel, dia mengetahui bahwa mereka berada dalam pertempuran yang disebut Susanorang Battle, dan pertandingannya adalah antara Kizuki Sakuraba dan Yoshio. Rupanya, tubuh yang dia miliki adalah milik seorang pria bernama Kisuk, dan dia dinyatakan sebagai pemenangnya. Melihat layar, Gist menyadari pertarungan itu sedang di-streaming, jadi dia bertanya kepada Yoshio apa yang dikatakan orang-orang di komentar ini. Kesal, Yoshio menjatuhkan ponsel dari tangan Gist karena dia merasa Gist menyombongkan diri dengan menunjukkan komentar itu kepadanya. Yoshio meratap bahwa hadiah uangnya hilang, jadi dia menyuruh Kizuki untuk menurunkannya, tetapi Gist hanya menendang wajahnya lagi dan menjatuhkannya karena terlalu berisik. Dia mencoba menyalakan kembali ponsel itu, tetapi tidak menyala karena basah kuyup oleh air. Kemudian, dia menemukan barang-barang pribadi Kizuk, dan dia segera menyadari bahwa jiwanya telah memasuki tubuh orang ini. Ketika dia memeriksa kartu ID, dia mengetahui bahwa Kizuk berusia 17 tahun, tetapi dia bertanya-tanya siapa dia. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan, dia memutuskan untuk pergi ke alamat yang tertulis di alamat siswa Kizuk sehingga dia bisa mendapatkan informasi. Gist berjalan melewati tempat yang disebut distrik perbelanjaan Ismi dan dia menyadari bahwa Jepang tidak pernah berubah. Tiba-tiba, dia mendengar seorang wanita berteriak ketika seorang pencuri merebut tasnya dan mulai berlari. Pria itu berlari ke arah Gist, yang mengira Jepang seharusnya aman sampai dia mengendalikan situasi yang dia hadapi. Dia memutuskan untuk tidak mencari masalah dan terus bergerak. Namun, wanita itu berteriak memohon bantuan lagi,
dan hal itu membuat Gist teringat pada anak yang dia coba selamatkan di tubuhnya yang dulu. Ketika pencuri itu berlari melewatinya, Gist meraih lengannya, menyebabkan pria itu menjatuhkan tasnya. Saat pria itu terkejut, Gist melemparkannya ke tanah dan menaklukkannya dengan memelintir lengannya ke belakang saat dia masih di tanah. Seperti biasa, tubuh Gist dikelilingi oleh aura pembunuh aneh yang dia miliki saat dia bertarung, dan matanya berubah menjadi warna biru. Tiba-tiba, dia kembali normal, dan dia dikelilingi oleh beberapa orang di distrik itu. Wanita yang tasnya dicuri, Manaka, bergegas melewati kerumunan, dan teman lainnya, Chinatsu, memberi isyarat kepadanya untuk mendekat. Ketika mereka sampai di sana, para wanita tidak percaya bahwa itu adalah kakak laki-laki Chinatsu, Kisuk, yang menjepit pria itu. Chinatsu bertanya kepada Kisuk apa yang dia lakukan. Jadi, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah mendapat masalah. Setelah mereka diinterogasi oleh polisi dan dibebaskan, Chinatsu bertanya kepada Kisuk apakah dia selalu diam-diam kuat selama ini, tetapi Gist tidak ingin memberitahunya. Saat dia berpikir, Manaka mengatakan kepada Chinatsu bahwa dia harus tahu Kisuk tidak akan menyakiti lalat pun. Jadi, Gist akhirnya mendapat ide tentang sesuatu yang tidak punya pilihan selain dia gunakan. Ketika Chinatsu bertanya mengapa dia begitu diam, dia mengubah perilakunya dan mengatakan dia cukup takut. Dia memberitahu mereka bahwa dia hanya menjulurkan lengan dan kakinya dan itu semua terjadi secara kebetulan. Dia bergegas ke Chinatsu untuk menanyakan apakah dia baik-baik saja dan para wanita itu akhirnya tenang karena dia kembali normal. Kemudian, Chinatsu bertanya di mana kacamatanya. Jadi dia mengatakan kacamatanya pecah ketika dia jatuh sebelumnya hari itu. Chinatsu bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi Manaka mengatakan dia sangat canggung. Setelah para wanita pergi, Gist kembali ke dirinya yang normal, dan dia menduga bahwa dia memainkan kepribadian Kizuki dengan cukup akurat. Setelah itu, dia memutuskan untuk mengatur informasi yang dia dapatkan dari interogasi polisi. Dari info tersebut, dia mengetahui bahwa gadis yang lebih tua adalah Manaka Natsu, seorang gadis 17 tahun yang juga teman masa kecil Kizuk dan teman sekelas di sekolah menengah yang sama. Gadis lainnya adalah Chinatsu Sakuraba, seorang gadis 13 tahun yang merupakan adik perempuan Kisuk. Rupanya, keluarga Sakuraba terdiri dari dua bersaudara, tetapi orang tua mereka telah meninggal, dan Monaka telah mengenal kedua bersaudara itu sejak mereka masih kecil. Tepat sebelum itu, Manaka sedang berbelanja bahan makanan untuk makan malam bersama Chinatsu, dan saat itulah mereka bertemu dengan penjamret tas. Berdasarkan informasi dari barang-barang pribadi di tas Monaka, Gist mengetahui bahwa Kasuk baik hati dan berbakti kepada saudara perempuannya. Nilainya di atas rata-rata, tetapi kemampuan atletiknya buruk. Kisuk tampaknya hanyalah anak laki-laki sekolah menengah biasa, jadi dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa berakhir di Susanorang Battle. Saat mereka berjalan pulang, Gist menghentikan Manaka dan bertanya tentang kondisi Chinatsu. Monaka mengatakan Chinatsu stabil hari ini, tetapi serangan bisa terjadi kapan saja. Monaka berjanji akan berhati-hati saat Chinatsu keluar dari rumah sakit sementara waktu, dan Gist menyadari kecurigaannya benar. Dia bisa menyimpulkan dari cara Chinatsu berjalan bahwa ada sesuatu yang serius dengan jantungnya. Kemudian, Monaka bertanya kepada Gist mengapa pakaiannya sangat kotor, jadi dia berbohong bahwa sebelumnya hujan dan dia jatuh ke genangan air. Monaka menatapnya dengan curiga. Kemudian dia mengatakan dia berharap Gist tidak membiarkan Saki merayunya hanya karena dia sangat membutuhkan uang. Dia menambahkan bahwa dia mendengar Saki telah bergaul dengan kelompok yang buruk dan dia melakukan pekerjaan paruh waktu yang teduh. Dan dia juga mengingatkannya bahwa Saki hampir memukulnya tempo hari. Untuk sesaat, Gist berdiri di sana terkejut, tetapi dia kemudian membuat senyum dan berterima kasih atas nasihatnya. Kemudian, dia mempertimbangkan semua yang dikatakan Monaka tentang Saki dan uang. Jadi, dia akhirnya mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas bahwa Kizuk membutuhkan uang untuk operasi yang akan menyembuhkan penyakit saudara perempuannya, dan dia ikut dalam pertarungan yang disiarkan sebagai sarana untuk mendapatkan uang itu. Malam itu, dia menghabiskan waktu memperbaiki ponselnya yang basah kuyup. Jadi, dia menduga bahwa Saki ini pasti orang yang mengaturnya, dan Kizuk kemungkinan terlibat dalam kejahatan. Dia akhirnya berhasil menyalakan ponselnya, dan dia terkejut melihat ikon Susanorang Battle di sana. Bagian yang menakutkan adalah dia ingat melihat ikon yang sama ini di kerah yang dikenakan oleh pria yang membunuhnya. Dia mencolokkan ponsel ke komputer untuk melihat apakah dia bisa meretas aplikasi itu, tetapi dia tidak dapat melakukannya karena perlindungannya ketat dan laptop yang dia gunakan adalah kelas konsumen. Dia tahu aplikasi itu adalah untuk acara Susano, dan mereka mungkin menggunakannya untuk memfilmkan dan menyiarkan semuanya. Tetapi dia bertanya-tanya mengapa ikonnya sama dengan yang ada di lencana yang dikenakan pria itu. Dia masih belum bisa mengetahui hubungan antara dia dan Kisuk. Tetapi dia tidak percaya ini adalah kebetulan. Dia tahu bahwa kematiannya dan Susano terhubung dalam beberapa hal dan bahwa pria yang membunuhnya berada di balik aplikasi ini. Gist daring untuk meneliti aplikasi Susano dan dia mendapat pandangan yang bertentangan tentang apakah itu nyata dan beberapa orang tampaknya waspada terhadapnya. Susano adalah acara pertempuran di mana Anda mendapatkan hak untuk berpartisipasi dengan menginstal aplikasi yang dapat diperoleh melalui jalur gelap. Lokasi dan waktu pertempuran dicocokkan secara acak oleh aplikasi dan pertandingan segera dimulai.
Mereka diam-diam menyiarkan pertarungan secara nasional menggunakan teknologi film terbaru. Ada juga rumor gelap bahwa perusahaan induk aplikasi itu terhubung dengan badan-badan pemerintah, jadi itu mungkin menjelaskan mengapa kegiatan ilegal tersebut belum dituntut, yang berarti seseorang mungkin menutupinya. Meskipun orang-orang di internet tidak tahu apakah itu nyata, Gist tahu itu nyata, dan itu jelas dari 1 juta yen yang ditransfer ke akunnya karena memenangkan pertarungan terakhir. Gist menyadari bahwa organisasi di balik aplikasi itu pasti memiliki pengaruh yang konyol. Tetapi bagian yang mengejutkan dari semua ini adalah bahwa sudah 5 tahun sejak Gist benar-benar meninggal. Hari dia dibunuh adalah 11 Mei 2023, yang tepat 5 tahun yang lalu. Gist menduga bahwa alasan dia mungkin belum pernah mendengar tentang Susanoo atau organisasi yang menjalankannya saat dia masih hidup adalah karena mereka berkembang pesat dalam 5 tahun setelah dia meninggal. Dia juga bertanya-tanya apakah mereka tumbuh begitu cepat karena dia meninggal. Mungkin mereka tahu bahwa dia akan melacak pengembang aplikasi itu dan menghancurkan mereka karena dia telah menyusup ke organisasi mereka pada saat itu. Dia bertanya-tanya apakah ini sebabnya pria itu menggunakan saudara perempuannya untuk membunuhnya di kehidupan masa lalunya. Saat dia berpikir, seorang wanita bernama Kana memasuki rumah dan dengan keras mengumumkan kedatangannya. Dari penelitiannya, Gist tahu ini adalah bibi Kizuki. Jadi, dia memutuskan untuk terus dengan kepribadian Kizuki, dan dia dengan riang menyambut Kana pulang. Dia berterima kasih atas kerja kerasnya seperti biasa, tetapi Kana melompat ke arahnya dan menyuruhnya untuk menghapus honorific dalam namanya dan memanggilnya Kei-chan karena membuatnya sedih ketika ada dinding di antara mereka. Gist masih memanggilnya Kana dan mengatakan dia terlalu berisik dan akan membangunkan Chinatsu, yang ada di kamar tidur. Akhirnya, Kana memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang biaya Chinatsu karena dia akan menanganinya. Saat dia berbicara, dia memperhatikan kacamatanya hilang. Dan saat Gist memikirkan sesuatu untuk dikatakan, Kana mengatakan dia terlihat tampan tanpanya. Dia bercanda bahwa dia akan berkencan dengannya jika dia sedikit lebih muda, tetapi dia tiba-tiba mulai muntah. Gist pergi untuk memeriksanya, jadi Kana mengeluh bahwa dia merasa sakit. Saat dia membantunya, Gist tiba-tiba melihat pemberitahuan di ponselnya bahwa pertandingan berikutnya telah dicocokkan. Keesokan harinya pada hari Sabtu, Gist memutuskan untuk memotong poninya agar tidak menghalangi pertarungannya dan dia menyingkirkan kacamata. Kasuk tampaknya memiliki penglihatan yang buruk sebelum dia mengambil alih, tetapi Gist menyadari bahwa penglihatannya sekarang sempurna. Namun, masalahnya adalah tubuh Kizuk secara fisik lemah, jadi dia harus berlatih untuk masa depan. Meskipun dia merasa kasihan pada pemilik sebelumnya, dia tahu dia akan meminjam tubuh ini untuk tujuannya sendiri untuk sementara waktu. Sementara itu, Chinatsu berada di rumah sakit untuk pemeriksaan, dan Kana pergi bekerja pada hari liburnya, jadi mereka berdua akan pulang terlambat. Gist memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Dia pergi ke lokasi pertempuran, dan dia melihat ada lebih banyak drone daripada terakhir kali, yang berarti pertandingan ini mendapatkan banyak perhatian. Meskipun dia tidak menyukai ide itu, dia menyadari dia tidak punya pilihan selain bermain sesuai permainan karena itu adalah satu-satunya petunjuk yang dia miliki untuk pria itu. Ketika dia masuk ke gedung, dia melihat seorang pria berlatih shadow boxing. Jadi, dia menyadari bahwa pria itu pasti tajam dan sangat cepat. Ketika pria itu memperhatikannya, pria itu meminta maaf karena tidak menyadari kehadirannya lebih cepat dan menjelaskan bahwa dia sedang merekam video untuk di-streaming di salurannya sebelum pertandingan. Dari penelitian yang dia lakukan, Gist tahu namanya adalah Teishi Mukai. Dia adalah YouTuber olahraga tempur. Gist menjabat tangannya dan memperkenalkan dirinya. Jadi, Teishi mengatakan dia menonton pertandingan terakhir Gist dan mengakui bahwa Gist memiliki getaran yang sama sekali berbeda sekarang. Teishi bertanya apakah dia benar-benar orang yang sama, dan Gist mengatakan dia adalah orang yang sama. Penasaran, Teishi mengatakan dia terlihat cukup dewasa untuk anak sekolah menengah dan bertanya-tanya apakah dia hanya membayangkan hal-hal. Gist menyadari bahwa Teishi cukup tajam dan dia cukup jeli, yang diharapkan dari mantan petinju. Menurut info yang dia gali secara online, Teishi adalah mantan petinju profesional, seorang petarung terampil yang pernah menduduki peringkat ke-15 di dunia dalam divisi kelas berat. Tetapi bertahun-tahun yang lalu, lawannya meninggal dalam pertandingan yang disponsori oleh perusahaan besar, yang menyebabkan apa yang disebut tragedi ring yang membuatnya pensiun. Gist menggali beberapa video pertandingan masa lalunya, dan dia melihat bahwa dia adalah petinju invictor yang unggul dalam kelincahan dan pertarungan jarak dekat. Spesialisasinya adalah menutup jarak dalam sekejap dengan kait kanan. Meskipun dia pensiun, jelas bahwa dia tidak mengendur dalam pelatihan hariannya sebagai YouTuber olahraga tempur. Dan perbedaan dalam kekuatan fisik mereka cukup jelas dari apa yang diamati Gist dari shadow boxingnya. Bahkan dengan keterampilan dari kehidupan sebelumnya, menang melawannya dalam tubuh Kasuk akan sulit. Sebelum pertandingan dimulai, Teishi memberitahu Gist bahwa gerakan di paruh kedua pertandingan terakhirnya luar biasa dan tidak terlihat seperti sesuatu yang akan dilakukan anak sekolah menengah biasa. Dia menjelaskan bahwa banyak pemirsa salurannya mengharapkan kinerja luar biasa lainnya darinya kali ini. Jadi, dia meminta Gist untuk bersikap santai padanya. Tidak seperti terakhir kali, Gist punya banyak waktu untuk bersiap. Dia menghafal tata letak reruntuhan tempat mereka bertarung, dan dia menjalankan simulasi untuk situasi yang tidak terduga. Pertandingan segera dimulai, jadi Gist mulai berlari ke arah lain.
Rencananya adalah melihat bagaimana Teishi bergerak dan kemudian melanjutkan berdasarkan simulasinya. Dalam sekejap, Teishi berlari ke sisinya dan mengatakan dia tahu Gist merencanakan semacam trik. Kecepatan ini mengejutkan Gist dan dia menyadari pria ini bahkan lebih cepat dalam pertarungan nyata. Gist menyadari bahwa dia tamat jika Teishi menutup jarak karena dia pandai dalam pertarungan jarak dekat. Gist mencoba lari ke arah lain, tetapi Teishi mengatakan dia tidak berpikir Gist dapat menandingi kecepatannya tidak peduli seberapa banyak Gist berlari. Teishi bercanda bahwa bagian komentar akan menjadi cukup beracun jika mereka tidak mulai bertukar pukulan. Jadi, dia mengarahkan pukulan ke Gist. Gist menghindari pukulan itu, tetapi dia tergores karena kecepatannya. Teishi terkejut dia bisa menghindarinya, jadi dia masuk untuk pukulan lain. Gist menyadari dia menggunakan kait kanan spesialisasinya, yang tidak akan berakhir dengan baik. Teishi mengincar kait kanannya, tetapi terkejut ketika Gist memblokirnya. Dia terkejut Gist dapat memblokir kaitnya pada jarak sedekat itu, dan dia mengakui bahwa Gist cukup bagus. Dia dengan cepat melompat mundur dan menduga bahwa Gist menyembunyikan sesuatu, dan Gist memang menyembunyikan sesuatu. Gist telah menduga bahwa dia akan melemparkan kait kanan khasnya karena begitulah cara dia bergerak selama pertandingannya sebagai petinju profesional, dan dia tahu bahwa menerima kait secara langsung akan menjadi game over baginya. Karena itu, dia meletakkan plat besi di tangannya untuk memblokir serangan itu. Hal itu mengejutkan Teishi, dan dia bertanya-tanya apakah Gist benar-benar anak sekolah menengah karena datang dengan persiapan seperti ini. Teishi tidak berpikir itu terlihat bagus di streamnya jika seorang amatir total tanpa pengalaman tinju dapat menghentikan gerakan khasnya. Dan dia yakin Gist pasti mendapatkan banyak poin suka. Untuk menyamakan kedudukan, dia menyerbunya lagi, tetapi Gist memblokirnya dengan plat besinya. Hal itu mengejutkan Teishi, jadi dia mulai memukul dengan cepat dengan kedua tangan sementara Gist mencoba memblokirnya. Gist menyadari pukulan itu datang dengan cepat dan berat, dan yang bisa dia lakukan hanyalah bertahan karena tidak ada celah. Pada tingkat ini, dia tahu tubuh ini tidak akan bertahan. Sementara itu, Teishi menyadari Gist lebih tangguh dari yang dia kira dan poinnya dari pemirsanya tidak akan naik. Jadi, dia memutuskan untuk mengeluarkan strategi rahasia. Teishi mencoba kait kanan lagi, jadi Gist memblokirnya, tetapi itu adalah pengalihan, dan Teishi mendaratkan kait kiri di dadanya. Hal ini membuatnya terhuyung, jadi Teishi masuk dengan kait kanannya, tetapi Gist menghindari itu dan melompat mundur. Para pemirsa menyukai bagaimana Teishi mendaratkan pukulan tubuh setelah berpura-pura mendaratkan kait kanan, dan mereka bertanya-tanya bagaimana Kizuki dapat membalikan situasi ini. Di reruntuhan, Teishi bertanya-tanya apakah komentar menjadi heboh setelah dia melakukan gerakan itu. Dia menambahkan bahwa dia tahu lawan-lawannya tahu tentang kait kanan khasnya, jadi dia menggunakan kehati-hatian mereka untuk melawannya. Gist menyadari Teishi strategis dan dia menyesuaikan gaya bertarungnya sebagai respons terhadap gerakan Gist. Karena Teishi memiliki kepercayaan mutlak pada kecepatannya, Gist memutuskan untuk menggunakan itu untuk melawannya, jadi matanya berubah biru lagi. Teishi menyadari Gist sedang memikirkan rencana untuk mengalahkannya, tetapi dia mengatakan dia tidak bisa menunggu dan dia menutup jarak untuk menghabisi Gist. Dia datang dengan pukulan panas lagi, tetapi Gist memblokirnya. Saat memukul, Teishi bertanya-tanya mengapa Gist terlihat begitu tenang padahal seharusnya dia berusaha keras untuk bertahan melawan pukulan itu. Dia mendapat firasat buruk dan setelah Gist menangkis salah satu pukulannya lagi, Gist mengayunkan kait kanannya, yang nyaris dihindari Teishi. Dia bergegas mundur, menyadari itu adalah pukulan yang dekat, dan dia tidak percaya Gist bisa melakukan itu, dan dia bertanya-tanya siapa Gist sebenarnya. Pada saat ini, dia menjadi tegang dan datang dengan lebih banyak pukulan panas. Dan Gist terus memblokir. Dia berharap bisa memukul Teishi terakhir kali, tetapi dia menduga tubuh ini tidak bisa mengimbanginya. Dan dia menyadari tubuh ini mencapai batasnya dan pukulan berikutnya mungkin adalah kesempatan terakhirnya. Saat Teishi memukul, dia menyadari Gist sedang memikirkan rencana, tetapi dia percaya Gist tidak bisa memahami kait kanannya hanya karena dia bisa menangkisnya sekali. Tiba-tiba, Gist menghindari pukulan Teishi dan dia melancarkan pukulan ke wajahnya. Dan hal itu mengejutkan Teishi bahwa Gist tidak mencoba menangkisnya kali ini. Gist menggunakan counter blow, sebuah pukulan yang dilemparkan dengan timing yang sangat tepat untuk bertemu lawan yang cepat, yang menambahkan kecepatan dan berat badan lawan ke pukulan itu, menciptakan kerusakan yang lebih besar daripada pukulan normal. Dengan cara ini, Gist mampu menggunakan kecepatan Teishi untuk mengimbangi kekuatan pukulan yang kurang dimiliki tubuh Kasuk. Namun, berhasil mendaratkan counter seperti itu membutuhkan penglihatan kinetik yang luar biasa, dan dia tidak akan mampu melawan Teishi dalam kondisi puncak. Jadi, dia menunggu kelemahan Teishi terungkap. Saat menonton video pertandingan Teishi, Gist memilih alasan banyak kekalahannya, yaitu dia akan kehabisan stamina lebih awal karena terlalu sering menggunakan kait kanan lebar yang mengandalkan kecepatannya. Jadi ketika Gist memperhatikan Teishi lebih banyak berkeringat dan napasnya semakin terengah-engah, dia tahu ketajaman kecepatannya telah berkurang. Hal itu memudahkan Gist untuk mendaratkan counter blow menggunakan tubuh Kasuki. Teishi tetap di tanah untuk sementara waktu, tetapi dia kemudian merangkak berlutut. Teishi mulai menggigil karena sepertinya dia telah menerima kerusakan serius dan dia memutuskan dia tidak bisa kalah di tempat seperti ini. Termotivasi oleh kemarahan itu, dia datang untuk kait kanan lagi.
Gist mencoba menggerakkan lengannya, tetapi dia terkejut ketika lengan itu tidak bergerak. Gist menyadari bahwa tubuhnya telah mengumpulkan kerusakan dan kelelahan dan dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Taishi. Sementara itu, Taishi mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh kalah. Dia tahu dia harus menang demi keluarganya. Sasana. Tiba-tiba, Taishi melihat ke samping dan dia melihat Sasana berdiri di sana. Jadi, dia bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Ketika dia berbalik ke depan untuk bertarung, Gist melompat ke udara dan mendaratkan tendangan Roundhouse di Taishi. Taishi bertanya-tanya orang macam apa dia, tetapi dia memutuskan untuk menghindari serangan itu dan kemudian melakukan serangan balik untuk menang. Dia memblokir serangan awal, tetapi dia tidak menyadari bahwa Gist melancarkan tendangan lain dengan kaki keduanya tanpa melihatnya, dan itu mendarat di wajahnya dan menjatuhkannya ke tanah. Taishi terkejut bahwa pria ini dapat menggunakan tendangan Roundhouse ganda berkelanjutan, dan dia bertanya-tanya bagaimana pria ini tahu Taekwondo. Dia mulai melihat lumba-lumba kecil, dan lampu-lampunya segera padam. Taishi mengingat kembali waktu ketika lawannya meninggal di ring selama pertarungannya. Ini sangat membuatnya marah, dan istrinya mencoba memberitahunya bahwa itu adalah kecelakaan, dan dia tidak bersalah, tetapi dia membungkamnya setelah menenggelamkan dirinya dalam minuman keras. Taishi percaya dunia memanggilnya pembunuh dan dia menuduh istrinya juga seorang pembunuh jauh di lubuk hatinya. Istrinya mencoba memberitahunya bahwa dia tidak percaya itu, tetapi dia menyuruhnya keluar. Sejak saat itu, dia belum bisa melihat istri atau putrinya. Beberapa tahun kemudian, dia mulai streaming video untuk mengatasi keputusasaan dan penyesalannya. Beberapa waktu kemudian, dia menerima surat dari istrinya bahwa Sasana telah membuatkan jimat untuknya, berharap ayahnya bisa menjadi juara dunia. Jimat ini membuat Taishi lebih bahagia daripada sabuk kejuaraannya. Sejak saat itu, dia berencana menjadi lebih terkenal dan menghasilkan lebih banyak uang untuk dapat mendapatkan keluarganya kembali. Saat ini, Taishi terbaring di sana tidak bisa bergerak, dan Gist diumumkan sebagai pemenangnya. Komentator menjadi heboh tentang fakta bahwa Taishi kalah dari anak sekolah menengah yang lemah. Gist mengambil jimat itu dan dia menyadari dia hampir kalah jika Taishi tidak tiba-tiba berhenti, memungkinkan dia untuk mendaratkan 2 tendangan Roundhouse selebar berturut-turut. Ia bertanya-tanya apa yang dilihat oleh Taishi. Dan ketika ia melihat sekeliling, ia melihat seorang gadis berdiri di sana. Gadis itu bertanya mengapa ia melakukan hal seperti itu dan ternyata gadis itu adalah Monaka. Gist terkejut melihat Monaka di sana. Dan ketika drone menyadari gangguan Monaka, Gist menyeretnya keluar agar mereka bisa pergi. Setelah melarikan diri dari tempat itu, Monaka terengah-engah. Tetapi Gist bertanya mengapa ia berada di gedung kosong itu. Monaka mengatakan bahwa ia datang untuk menemui Gist karena Gist terlihat aneh saat mereka bertemu kemarin. Jadi, Gist bertanya bagaimana Monaka tahu ia ada di sana. Monaka mengingatkannya bahwa ponsel Gist dan ponselnya berbagi data lokasi karena insiden dengan Chinatu, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Gist menyadari bahwa ia tidak memperhatikan aplikasi pelacak di ponsel Kasuk, yang merupakan kecerobohan. Malam itu, Gist keluar dan melompat dari tempat-tempat yang sangat berbahaya. Ia sedang melakukan parkour, disiplin atletik yang berasal dari Prancis. Karena gerakannya yang mencolok dan akrobatik, parkour sering dianggap sebagai olahraga ekstrim yang berisiko, tetapi kenyataannya, parkour adalah metode pelatihan ilmiah berdasarkan filosofinya yang unik. Ini bukan tentang menikmati sensasi yang menantang maut, melainkan tentang memahami batasan fungsional kemampuan fisik seseorang dan kemudian mengejar potensi penuh seseorang. Meskipun berbahaya, ini adalah cara tercepat untuk belajar bagaimana menggunakan tubuh ini. Saat memeriksa massa otot di lengan dan kakinya, rentang gerak persendiannya, dan hal-hal lainnya, ia mampu mendorongnya hingga batas. Ia dapat mempelajari apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh dirinya saat ini. Fungsi fisik Gist sangat terbatas dalam tubuh ini. Dan itu bukan hanya karena tubuh ini secara umum lebih lemah daripada tubuh lawannya, tetapi juga karena ia tidak terbiasa dengan tubuh ini. Akan sulit untuk tampil seperti yang ia lakukan dengan tubuhnya sendiri, tetapi ia yakin gaya bertarungnya akan jauh lebih baik jika ia terbiasa dengan tubuh ini. Saat ia berlatih, ia ingat bagaimana Monaka bertanya apakah ia menerima tawaran mencurigakan dari Shiki yang ia ceritakan 2 jam yang lalu. Ia memutuskan untuk jujur pada Monaka tentang Susano karena Monaka melihat apa yang terjadi. Dalam flashback, Monaka tidak percaya dan mengatakan bahwa ada yang salah dengannya. Monaka bertanya-tanya mengapa Gist tiba-tiba memotong rambutnya dan memintanya untuk berhenti sebelum terjadi sesuatu yang berbahaya. Namun, Gist tahu ia tidak bisa berhenti di sini sampai ia melacak pria yang membunuhnya dan juga membantu Kasuk mengumpulkan uang untuk Chinatu. Gist memberitahu Monaka bahwa berhenti bukanlah pilihan, terutama karena mereka tidak tahu kapan jantung Chinatu akan berhenti. Jadi, mereka perlu segera memberinya transplantasi jantung. Chinatu harus menjalani operasi di luar negeri dan asuransi tidak akan menanggungnya. Perkiraan semua biaya mereka setidaknya 500 juta yen. Dan Gist tahu inilah alasan Kasuk memilih untuk bergabung dengan pertarungan Susano. Meskipun Gist tahu ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, ia memutuskan ia akan mencoba menghormati perasaan Kasuk selama ia berada di tubuh ini. Gist dengan ceria meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja, dan Monaka tidak perlu khawatir, terutama karena ia yakin ia menjadi lebih kuat akhir-akhir ini. Namun,
Monaka bertanya mengapa harus Gist yang melakukan sesuatu yang begitu berbahaya. Ia bertanya mengapa Gist tidak membicarakannya dengan dirinya dan mengakui bahwa ia tahu dirinya tidak bisa diandalkan dan tidak berdaya. Monaka menjadi gelisah dan mulai menangis. Kemudian, ia bertanya apakah Gist menganggapnya tidak penting dan Monaka lari meskipun Gist berusaha menghentikannya. Saat ini, Gist mempertimbangkan bagaimana ia lebih memilih untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini, tetapi ia harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Karena ia terganggu, ia luput dari pegangan yang seharusnya ia raih saat melompati pagar dan jatuh terjerembab ke kematiannya. Untungnya, ia tersangkut oleh pohon di bawah pagar. Ketika ia kembali ke rumah, Chinatu terkejut melihat keadaannya dan bertanya apa yang terjadi padanya. Ia bercanda bahwa ia tersandung lagi, jadi Chinatu bertanya apakah ia bertengkar dengan Monaka. Terkejut, Gist bertanya mengapa Chinatu bertanya demikian, dan Chinatu mengatakan ia menelepon Monaka beberapa saat yang lalu dan Monaka terdengar sangat sedih. Chinatu menebak bahwa Monaka pasti mengatakan kepadanya bahwa gaya rambut barunya tidak terlihat bagus, jadi Chinatu bercanda bahwa ia pikir itu terlihat liar. Ia akhirnya mengatakan kepada Gist bahwa ia perlu meminta maaf kepada Monaka, dan ia mengatakan ia tidak akan menjadi mediator lagi seperti dulu karena mereka bukan anak-anak lagi. Ia mengatakan bahwa memiliki kakak laki-laki yang tidak ada harapan membuat adik perempuan khawatir, dan Gist teringat adik perempuannya sendiri yang pernah mengatakan kepadanya bahwa ia tidak ada harapan tanpa dirinya. Ketika ia membeku, Chinatu bertanya ada apa. Jadi, ia meminta maaf dan Chinatu menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Monaka di sekolah keesokan harinya. Gist ingat bahwa ia adalah seorang siswa di sini. Jadi, keesokan harinya, ia menuju ke sekolah. Dalam perjalanannya masuk, ia melihat Monaka terlihat sedih dan ia mencoba menghentikannya, tetapi seorang pria yang berdiri di dekatnya bertanya ada apa dengan potongan rambut barunya. Gist bertanya-tanya siapa pria ini, jadi pria itu, yang jelas-jelas memiliki aura pengganggu, bertanya apakah Gist berpikir ia terlihat keren. Pria itu meraih Gist dan menyarankan mereka untuk mengobrol. Pria itu membawa Gist ke belakang sekolah dan mengatakan ia tidak menyangka Gist akan memenangkan 2 pertarungan berturut-turut. Segera, Gist menyadari bahwa ini pasti pria yang mengundang Kasuk untuk bertarung di Susano, Sakia Yuji. Sakia mengatakan ia merasa bangga sebagai orang yang memasukkannya. Sebelum ini, Gist telah meretas ke basis data sekolah untuk mendapatkan profil Sakia. Sikap Sakia di kelas buruk dan ia memiliki banyak ketidakhadiran tanpa izin, yang khas dari siswa nakal. Menurut situs web tidak resmi sekolah, reputasi Sakia mengerikan di kalangan siswa. Ia terlibat dalam perampokan, pemerasan, narkoba ilegal, dan mengatur pekerjaan paruh waktu yang mencurigakan. Ada juga rumor bahwa ia adalah pemimpin kelompok kriminal kecil. Namun, meskipun melakukan banyak hal yang menarik perhatian, ia tidak pernah bermasalah dengan polisi, dan ada rumor tentang alasannya. Seseorang di situs web mengatakan bahwa ia mendengar Sakia dilindungi oleh organisasi bawah tanah yang gila, sehingga polisi tidak bisa menyentuhnya. Gist bertanya-tanya apakah organisasi misterius ini adalah yang menjalankan Susano dan ia bertanya-tanya apa hubungan Sakia dengan organisasi itu. Ketika Sakia menyadari Gist diam, ia bertanya apakah Gist takut. Jadi Gist memutuskan untuk berpura-pura bodoh untuk saat ini. Ia dengan ceria bertanya pada Sakia apa yang bisa ia lakukan untuknya. Jadi Sakia mengatakan kepadanya bahwa ini jelas tentang bagiannya. Ia mengingatkan Gist bahwa ia hanya mendapatkan uang itu berkat perkenalannya. Jadi Gist harus memberinya bagian sebagai tanda terima kasih karena itulah kesepakatannya. Sakia menunjukkan bahwa hadiah uang untuk pertarungan peringkat D adalah 1 juta. Jadi Gist seharusnya memiliki 2 juta karena ia menang 2 kali. Sakia menawarkan untuk memberinya diskon dan mengatakan ia akan mengambil 1,8 juta yen karena ini adalah yang pertama kalinya. Jadi Gist berpura-pura terkejut dan memprotes bahwa ia tidak bisa melakukan itu. Ia bertanya-tanya mengapa Sakia memanggilnya ke sini dan sekarang ia menyadari bahwa Sakia hanya mencoba memeras uang darinya, yang berarti ia hanyalah preman kecil. Gist menebak bahwa Sakia tidak cukup penting untuk menjadi bagian dari organisasi misterius itu. Jadi ia memutuskan untuk menggertak. Tiba-tiba, salah satu anggota geng bertanya kepada Sakia mengapa mereka tidak mengambil Monaka sebagai bayaran alih-alih uang karena Monaka memiliki tubuh yang bagus. Pria itu mengatakan ia lebih suka Monaka daripada uang, tetapi Gist mencengkeram ke mejanya dan ia menyadari tubuhnya bergerak sendiri. Terkejut, pria besar itu bertanya siapa Gist dan mencoba memukulnya, tetapi Gist menggunakan pukulan pria itu untuk mendorong wajahnya ke tanah. Gist menghabisi pria itu dengan pukulan, dan mata serta sekelilingnya berubah menjadi aura biru mematikan yang biasa ia miliki. Ini mengejutkan yang lain dan ketika mereka memeriksa pria besar itu, mereka menyadari ia pingsan. Tiba-tiba, seorang dewasa menangkap mereka dan bergegas bertanya apa yang mereka lakukan di sana. Sakia dengan cepat memberitahu yang lain bahwa mereka harus pergi dan ia menyadari bahwa Gist bukanlah orang normal karena cara ia bergerak barusan. Karena itu, ia menyadari 2 pertarungan terakhir bukanlah kebetulan, jadi mereka melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, Gist berharap ini tidak akan menjadi masalah yang lebih besar baginya. Pria itu datang untuk memeriksa apakah orang itu baik-baik saja, tetapi ternyata itu adalah Teshi, yang terkejut mengetahui bahwa itu adalah Gist selama ini. Kemudian,
Mereka mengobrol dan Teshi mengatakan ia mendekat karena orang itu terlihat familiar. Ia mengatakan ia tidak menyangka akan bertemu Gist lagi hari ini setelah baru melihatnya kemarin lusa. Jadi, Gist bertanya apa yang Teshi lakukan di sekolah. Teshi menjelaskan bahwa ia adalah lulusan sekolah ini dan ia mengatakan ia mendapat tawaran untuk menjadi pelatih klub tinju, dan ia memutuskan untuk menerimanya meskipun awalnya ia akan menolaknya. Ia bertanya kepada Gist apakah Gist tahu mengapa ia pensiun dari karir tinjunya. Tetapi ketika Gist tidak mengatakan apa-apa, Teshi mengungkit bencana yang terjadi di ring yang menyebabkan perpisahannya dengan keluarganya. Ia memutuskan untuk menjadi YouTuber dan bergabung dengan Susano, berharap ia akan menjadi terkenal dan kaya sehingga ia bisa mendapatkan keluarganya kembali. Ia mengakui bahwa ia sekarang percaya itu adalah mimpi yang dangkal, tetapi setelah Gist menjatuhkannya, ia teringat sesuatu. Ia ingat bahwa keluarganya dulu tersenyum saat melihatnya mengabdikan diri dengan sungguh-sungguh pada tinju. Rupanya, putrinya menghubunginya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun setelah ia kalah dari Gist. Putrinya bercerita tentang kehidupannya di sekolah menengah dan bagaimana ia selalu menonton videonya. Yang membuatnya menangis adalah ketika putrinya mengatakan ia lebih menyukai ayahnya saat menjadi petinju daripada sebagai YouTuber. Dan itu membuatnya menyadari bahwa uang dan ketenaran itu hanya untuk dirinya sendiri. Ia sekarang menyadari bahwa apa yang diinginkan putrinya darinya adalah untuk melihat ke depan dari masa lalunya. Jadi, Teshi mengatakan ia telah memutuskan untuk menghadapi tinju dengan serius sekali lagi. Gist mengeluarkan salah satu liontin lumba-lumba yang jatuh hari itu dan mengatakan ia sedang mencari cara untuk mengembalikannya. Teshi terkejut melihatnya. Jadi Gist meminta maaf karena mengambilnya dan mengatakan ia akan mengembalikannya, tetapi sesuatu yang tidak terduga menyebabkan ia pergi tiba-tiba. Gist bertanya apakah itu hadiah dari anaknya, dan Teshi membenarkan. Dan itu membuat Gist ingat bagaimana saudara perempuannya memberinya jimat keberuntungan. Saat mereka di sana, Gist mendapat pemberitahuan tentang pertarungan baru, dan ia terkejut ketika melihat lawan barunya. Malam itu, Monaka berpikir tentang bagaimana ia melarikan diri dari Kasuk karena ia tidak bisa menghadapinya. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini, tetapi tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Tiba-tiba, sebuah bus melintasinya, dan seseorang menariknya ke dalam bus. Malam itu, pertarungan Susano mengadakan pertandingan promosi khusus. Tempat yang dipilih adalah gedung sekolah lama dari sekolah menengah tertentu di Tokyo yang dijadwalkan untuk dihancurkan. Komentator mengumumkan bahwa Kasuk sama sekali tidak dikenal, tetapi ia telah menjatuhkan petarung-petarung tangguh dan ia adalah petarung peringkat D. Karena Kasuk telah mengklaim 2 kemenangan berturut-turut, mereka menyiapkan pertandingan promosi untuknya kali ini, dan ia akan dipromosikan dengan kecepatan yang sangat cepat jika ia memenangkan pertandingan ini. Sementara itu, Gist tidak percaya mereka memilih area sekolah menengah lama Kasuk sebagai arena pertarungan. Selain itu, ia tahu lawannya adalah petarung peringkat C, Sakia Yuji. Biasanya, banyak lawan Sakia yang menyerah di tengah pertandingan karena ia memiliki reputasi dengan gaya yang sangat dominan, dan mereka bertanya-tanya apakah hal yang sama akan terjadi pada Kasuk. Gist tidak percaya ia harus melawan Sakia secepat ini, terutama karena ia menonton arsip pertarungan masa lalu Sakia sebelum ia datang ke sini. Di semua video, sepertinya tidak ada kesenjangan besar dalam keterampilan antara Sakia dan lawannya, tetapi kebanyakan dari mereka kehilangan semangat untuk bertarung selama pertarungan, yang aneh. Saat pertandingan akan dimulai, Sakia memberitahu Gist bahwa ia akan menghancurkannya. Ketika pertandingan dimulai, Sakia berlari ke arahnya dengan tongkat yang dapat diperluas. Sakia mengayunkannya ke arah Gist, tetapi Gist menghindar. Sakia mencoba memukul wajahnya lagi dengan tongkat, yakin bahwa tidak mungkin Gist bisa menghindar dalam jarak sedekat itu, tetapi Gist berhasil membungkuk ke belakang untuk menghindari pukulan. Sakia merasa itu hanya kebetulan, dan ia terus mengayunkan tongkat, tetapi Gist menghindarinya setiap saat. Saat menghindar, Gist menyadari bahwa bentuk Sakia tidak buruk, yang berarti ia pasti memiliki pengalaman kendo, yang bisa jadi sabuk hitam. Ia yakin Sakia mungkin tidak pernah kalah dalam perkelahian sederhana antar anak nakal. Tetapi mudah bagi Gist untuk menghindarinya. Gist menyadari bahwa efek dari latihan parkurnya mulai terlihat dan ia mulai terbiasa dengan tubuh ini. Akhirnya, Sakia memberitahu Gist bahwa hanya karena Gist menjadi sedikit lebih kuat tidak berarti ia harus besar kepala. Ia meminta Gist untuk melihat gedung sekolah di seberang mereka. Dan ketika Gist melihat, ia menyadari anggota geng lainnya menyandera Monaka sambil membelai Monaka. Gist menyadari bahwa Sakia menang dengan menyandera untuk mengancam lawannya dan menyiksa mereka untuk hiburannya sendiri. Dan Sakia memperingatkannya tentang apa yang akan terjadi jika Gist melawan karena mereka akan merasakan Monaka. Ia memberitahu Gist ia bertanya-tanya suara seperti apa yang akan dikeluarkan Monaka ketika ia menyentuhnya tepat di depan Gist. Dan Gist menyadari Sakia adalah seorang sadis yang mendapatkan kesenangan dari menyiksa orang-orang yang ia pandang rendah. Meskipun Gist merasa buruk tentang situasi saat ini, ia tidak bisa mengorbankan tujuannya untuk menemukan penyelenggara di balik Susano dengan membiarkan Sakia menang. Ketika Sakia mengayunkan tongkat ke arahnya lagi, tubuh Gist membeku, menyebabkan Sakia mendaratkan pukulan di dahi Gist. Gist bertanya-tanya mengapa tubuhnya tiba-tiba membeku lagi dan Sakia memanggilnya anak baik. Gist menyadari ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jadi Sakia memukulnya lagi dan Gist bertanya-tanya apakah tubuhnya menolak keinginannya.
Ia ingat perasaan ini dari ketika ia mencengkeram pria besar itu dan memukulnya. Ia tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah Kasuk dan ia menyadari Kasuk hidup di dalam tubuh ini. Akhirnya Sakya mengatakan kepada Gist bahwa ia mungkin menerima penyerahannya jika Gist memohon pengampunan. Tetapi mata Gist tiba-tiba menyala dalam aura biru. Ini membuat Sakya marah, jadi ia mencoba menghapus kesombongan dari wajah Gist dengan tongkatnya dan menghantamkan tongkat itu ke wajah Gist berkali-kali. Komentator bertanya-tanya ada apa dengan Gist dan mengapa ia tidak bisa melakukan apapun terhadap serangan Sakya. Sementara itu, salah satu anggota geng memberitahu Monaka bahwa itu adalah kesalahannya karena pacarnya dipukuli habis-habisan. Sementara itu, Monaka menangis dan berharap Kasuk akan lari. Saat itu terjadi, pria besar di belakangnya mengintip dadanya, yang membuat air liurnya menetes, jadi ia memutuskan untuk mencolek. Sebelum ia dapat melakukan itu, pria lain menghentikannya dan mengingatkannya bahwa Sakya menyuruhnya menyimpan kesenangan untuk nanti. Pria besar itu, Chono, bertanya-tanya apa masalahnya dengan mencicipi sedikit. Dan pria terakhir, Suzuka, setuju karena yang mereka dapatkan hanyalah sisa setelah Sakya bersenang-senang. Chono mulai melepaskan ikatan Monaka sehingga mereka bisa bersenang-senang terlebih dahulu. Dan Monaka menyadari orang-orang ini akan menajiskannya. Setelah Monaka dilepaskan, ia lari, tetapi ia terjebak di jendela karena tidak dapat membukanya. Pria itu segera menemukannya dan Chono mengatakan Monaka idiot karena ini adalah lantai 4 dan tidak ada tempat untuk lari. Chono menyebutkan bahwa memaksa gadis yang mencoba melarikan diri adalah hal yang menggairahkan, tetapi pria ketiga mengatakan kepada Chono bahwa Sakya akan memukulinya habis-habisan nanti. Setelah Monaka membuka jendela lantai 4, ia melihat pipa di dekatnya dan memanjat turun. Ini mengejutkan para pria itu, jadi mereka mencoba menghentikannya agar tidak bunuh diri, tetapi Monaka terus menuruni pipa. Tiba-tiba, pipa itu terlepas dari pipa atas. Sementara itu, Sakya terus menghancurkan wajah Gist, dan Gist bertanya-tanya apakah akan berakhir seperti ini. Ia mencoba berbicara dengan Kasuk karena ia tahu Kasuk pasti yang mencoba menghentikan tubuh. Ia memberitahu Kasuk bahwa ia putus asa untuk menyelamatkan gadis itu, dan ia menjelaskan bahwa ia mengagumi tekad Kasuk, tetapi ia memberitahu Kasuk untuk tidak percaya bahwa Sakya akan jujur menepati janjinya, untuk tidak menyentuh Monaka jika Gist tidak melawan. Gist mengatakan ia merasa tidak enak tentang takdir buruk yang menyebabkan orang mati mencuri tubuh Kasuk. Tetapi ia memohon kepada Kasuk untuk meminjamkan tubuhnya sedikit lebih lama dan ia berjanji untuk melindungi apa yang berharga bagi Kasuk. Sakya mencoba memukul Gist lagi, tetapi kali ini Gist berhasil menghindar. Kesal, Sakya memanggilnya bajingan dan bertanya-tanya apakah ia menentangnya, tetapi Gist menyadari Kasuk telah memberinya izin. Gist berjanji akan menepati kata-katanya, tetapi Sakya mengingatkan Gist bahwa ia akan mengacaukan Monaka. Tiba-tiba, Gist mendengar Monaka berteriak saat pipa tempat ia bergantung melengkung ke belakang, dan ia bertanya-tanya apa yang Monaka lakukan. Ia dengan cepat bergegas menuju Sakya, yang mencoba memukulnya, tetapi terkejut ketika Gist melompati Sakya. Gist mendarat di belakang Sakya, melompati pagar, dan melompat dari lantai 4. Komentator percaya ini adalah upaya bunuh diri, tetapi ia segera melihat Gist berpegangan pada selang pemadam kebakaran. Ketika pipa Monaka patah, ia mulai jatuh ke tanah, tetapi Gist berayun dengan selang dan menangkapnya di udara. Monaka terkejut melihatnya, tetapi Gist mengatakan Monaka ceroboh dan akhirnya mendarat di tanah. Ketika mereka melihat ke belakang Gist, Sakya menyadari keadaan menjadi buruk, jadi ia memimpin anak buahnya untuk menyerang Gist sekaligus. Gist bertanya-tanya apakah ia bisa menghadapi 4 orang sekaligus saat ia terluka, terutama sambil mencoba melindungi Monaka juga. Ketika salah satu anggota geng bergegas ke arahnya, Gist memukulnya pingsan dengan tinju kerahang. Tiba-tiba, seseorang mengumumkan bahwa muncul dengan kelompok untuk perkelahian 1 lawan 1 sangat dilarang. Pria itu menuntut untuk mengetahui apa artinya ini dan bertanya-tanya mengapa orang lain mengganggu apa yang seharusnya menjadi pertarungan jalanan 1 lawan 1 standar. Gist menyadari bahwa pria berkerudung yang menginterogasi mereka adalah Teishi, jadi ia bertanya-tanya mengapa Teishi ada di sini. Gist bertanya apa yang Teishi lakukan di sini, tetapi Teishi masuk ke posisi bertarung dan mengatakan mereka akan bicara nanti. Suzuka membawa pisau ke pertarungan tinju dan mencoba menebas Gist sementara Chono mencoba menabrak mereka dengan kursi sehingga mereka akan menyerahkan Monaka. Gist melompati kepala Chono dan ia meminta Teishi untuk membawa Monaka dan lari, tetapi Monaka memprotes bahwa berbahaya bagi Kasuk untuk bertarung sendirian. Namun, Teishi meraihnya dan mulai lari. Jadi Gist berterima kasih padanya. Monaka memprotes agar Teishi melepaskannya agar Kasuk tidak terluka, tetapi Teishi mengatakan Monaka hanya akan menghalangi, dan ia menyuruhnya untuk fokus melarikan diri jika ia benar-benar peduli dengan keselamatannya. Bingung, Monaka bertanya siapa Teishi dan mengapa ia ada di sana. Jadi, Teishi menjelaskan bahwa ia berutang budi kecil pada Gist, dan ia tahu bahwa lawannya adalah pria dengan reputasi yang cukup buruk. Rupanya, Teishi sedang streaming pertandingan, dan ia melihat ada yang salah dengan Kasuk selama pertandingan karena Kasuk sama sekali tidak mencoba menghindari serangan. Karena itu, ia bergegas ke sini dengan mobil karena ia menduga Sakya menggunakan taktik kotor. Ketika Teishi menempatkan Monaka di dalam mobil, Monaka memohon agar Teishi melupakannya dan pergi membantu Kasuk, terutama karena Kasuk tidak bisa melawan 3 orang sendirian.
Namun, Teshi memberitahunya bahwa inilah yang diminta Kasuk, dan ia tancap gas. Sementara itu, Chono mencoba menghancurkan Gist dengan bangku besi, tetapi Gist menghindarinya, tetapi drone terus merekam. Dalam sekejap, Gist menutup jarak dan menabrakkan lututnya ke dada Chono, menjatuhkannya ke tanah. Di belakangnya, Suzuka menyerangnya dengan pisau, tetapi Gist membuatnya menusukkan pisau ke bangku. Setelah itu, ia menendang wajah Suzuka dan menjatuhkannya. Sementara itu, komentator terus menggambarkan kecepatan luar biasa Gist dan bagaimana ia beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian, Sakia menyadari anak buahnya pingsan dan ia menyebut mereka sampah tidak berguna. Gist berbalik ke arahnya dan mengatakan Sakia adalah satu-satunya yang tersisa, jadi ia menyuruh Sakia maju. Ia bertanya apakah Sakia takut pada orang yang terluka atau apakah ia sekarang menjadi pengecut karena tidak memiliki daya tawar. Kesal, Sakia bergegas ke arahnya dengan tongkat, dan Gist, yang sengaja memprovokasinya, menunggunya mendekat. Ia tahu harga diri Sakia yang menyimpang cukup rapuh sehingga sedikit ejekan sudah cukup untuk menghancurkannya. Sakia mencoba membantingnya dengan tongkat, tetapi Gist tahu bahwa tekniknya akan tumpul karena ia telah kehilangan ketenangannya. Tiba-tiba, Gist meraih tangannya di udara dan melempar Sakia menghadap ke bawah ke tanah, menghancurkan bibirnya. Sakia tidak percaya apa yang terjadi, dan ia segera melihat Gist mengangkat tongkat untuk menghabisinya. Tak lama setelah itu, Gist memenangkan pertandingan, dan ia menggunakan teknik legendaris yang disebut pelucutan senjata tanpa senjata untuk mengakhiri. Para penonton kagum, dan seorang pria bertanya-tanya apakah Kasuk juga pandai menggunakan pedang, karena tingkat kekuatannya tidak terpikirkan. Kemudian, Gist menyadari ia perlu segera dirawat karena ia kehilangan terlalu banyak darah. Tetapi sebuah cahaya segera menyinarinya, dan polisi merusak pesta. Gist menyadari ini buruk. Saat ia bersiap untuk yang terburuk, polisi bergegas menangkap Sakia dan gengnya karena merekalah yang mereka cari. Kemudian, Chinatu bertanya pada Kana apakah ia bekerja lembur hari ini, dan Kana meminta maaf karena ia sedang berada di tengah-tengah cerita penting. Khawatir, Chinatu menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri terlalu keras, tetapi Kana mengatakan Chinatu tidak perlu khawatir. Kana menyarankan agar mereka bertiga pergi makan sesuatu ketika ia kembali. Ia bertanya tentang Kasuk karena ia mendengar bahwa Kasuk jatuh dari tangga taman tadi malam dan terluka, dan Chinatu mengakui bahwa kakak laki-lakinya pulang ke rumah dengan penuh goresan, dan Kana mengatakan ia sangat canggung. Sementara itu, Gist menonton berita tentang penangkapan geng Sakia malam sebelumnya. Berita penangkapan mereka mendominasi setiap saluran TV pagi itu, dan Gist terkejut bahwa itu dilaporkan secara luas hanya sehari setelah itu terjadi. Ia juga menemukan tuduhan itu tidak dapat dipercaya. Rupanya, geng itu terlibat dalam perampokan, penyerangan seksual, dan perdagangan narkoba di antara beberapa kejahatan lainnya meskipun masih di bawah umur. Hal yang membuat media senang adalah fakta bahwa ayah Sakia adalah wakil komisaris jenderal aktif kepolisian metropolitan Tokyo. Media berspekulasi bahwa ayah Sakia, seorang pemimpin politik berpangkat tinggi, mungkin ikut campur dalam menutupi kejahatan tersebut. Namun, Gist tampaknya tidak setuju dengan itu. Dalam flashback, Gist memberitahu Teshi bahwa lawan barunya adalah peringkat C. Teshi terkejut bahwa ia mendapat pertandingan promosi setelah hanya 2 pertarungan, tetapi Gist tidak mengerti maksudnya. Teshi menjelaskan bahwa ada peringkat dari S hingga D pendatang baru memulai di kelas terendah, yaitu D, dan mereka diatur untuk memiliki pertandingan promosi berdasarkan catatan pertarungan dan popularitas mereka di mata pemirsa. Rupanya, dengan naiknya peringkat hanya 1 tingkat, perlakuan yang didapatkan akan sangat berbeda, itulah sebabnya semua peserta Susanoo sangat ingin dipromosikan. Rupanya, petarung peringkat C mendapatkan kejahatan mereka diabaikan oleh polisi, yang mengejutkan Gist. Saat ini, Gist ingat bahwa ada sesuatu yang aneh tentang tindakan polisi malam sebelumnya. Mereka mengabaikannya dan menangkap Sakia. Dan jika rumor yang disebutkan Teshi benar, ini berarti manajemen Susanoo bahkan memiliki otoritas negara di sakunya. Ia bertanya-tanya apakah orang-orang yang membunuhnya sekuat itu. Tak lama setelah itu, reporter menjelaskan bahwa Sakia mendapat tempat ketiga di kejuaraan kendo nasional ketika ia masih di sekolah menengah dan merupakan pemimpin di pusat pelatihannya. Meskipun tempat ketiga di kejuaraan nasional adalah hasil yang bagus, ayahnya mencaci maki Sakia karena tidak mengambil tempat pertama. Rupanya, apapun selain tempat pertama di keluarga elit mereka dianggap tidak berharga. Dan inilah saat kehidupan Sakia mulai tidak terkendali. Berita itu berspekulasi bahwa mungkin pelecehan pendidikan dalam keluarga elit yang mungkin mendorong Sakia ke kejahatan kekerasan seperti itu. Beberapa saat kemudian, Chinatu datang untuk bertanya kepada Gist mengapa ia menonton TV dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Gist dengan bercanda mengatakan itu bukan apa-apa. Jadi, Chinatu mengatakan ia telah memanggilnya selama beberapa waktu karena Monaka datang menjemputnya dan Chinatu memujinya karena berbaikan dengan Monaka. Ketika Kasuk keluar, Monaka menyambutnya dan mereka menuju sekolah. Gist bertanya apakah Monaka benar-benar baik-baik saja. Jadi, Monaka mengatakan ia baik-baik saja berkat Gist. Monaka mengatakan bahwa Teshi, pelatih klub tinju, yang mengantarnya pulang setelah itu. Ketika mereka sampai di sekolah, Gist tiba-tiba membungkuk untuk meminta maaf kepada Monaka saat Monaka berjalan menjauh. Ini mengejutkan Monaka, jadi ia bertanya apa yang Gist minta maaf karena Sakialah yang salah.
Gist menjelaskan bahwa ia melibatkan Monaka dalam hal ini karena ia ceroboh, tetapi ia juga menambahkan bahwa mungkin tidak mudah untuk keluar dari Susano saat ini. Monaka mengatakan malam tadi menakutkan, bukan hanya karena apa yang hampir dilakukan orang-orang itu padanya, tetapi juga melihat Gist dipukuli. Monaka khawatir Gist mungkin mati suatu hari nanti jika ia terus melakukan acara streaming itu, dan pikiran itu membuatnya gelisah. Namun, Monaka menyadari bahwa Gist serius tentang hal ini karena itu adalah satu-satunya cara ia dapat menyelamatkan Chinatu. Jadi, Monaka tidak akan mencoba menghentikannya lagi. Tetapi sebagai imbalannya, Monaka meminta Gist membiarkannya membantu. Meskipun ia tidak bisa berbuat banyak, ia hanya ingin mendukung Gist, meskipun hanya sedikit. Ini mengejutkan Gist, tetapi Monaka segera berlari untuk masuk kelas karena mereka akan segera terlambat. Saat Monaka berlari, ia melihat bahwa Kasuk memiliki wajah, suara, dan cara bicara yang sama. Tetapi ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Saat ia mengingat bagaimana Gist melindunginya, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar Kasuk. Sementara itu, Kana memanggil seseorang bernama Tokura dan menjelaskan bahwa ia dari Mingguan Rei. Ia mengatakan ia mampir sehari sebelumnya dan berharap Tokura akan berbicara dengannya hari ini, tetapi ia tidak mendapat jawaban. Ketika Tokura tidak membuka pintu, Kana mengatakan ia akan mengatakannya melalui pintu saja. Ia memberitahu Takura bahwa ia pernah menjadi anggota unit pasukan khusus di bawah Kementerian Pertahanan dan ia terlibat dalam operasi untuk menyelamatkan staf kedutaan 8 tahun yang lalu. Ia menambahkan bahwa mengejutkan bahwa pasukan khusus Jepang dimobilisasi untuk menyelesaikan insiden teroris asing, tetapi orang yang menyelesaikan insiden ini adalah seseorang yang bukan anggota pasukan khusus atau militer setempat. Itu adalah seorang operator tunggal, dan ada rumor tentangnya yang terdengar seperti cerita yang dibuat-buat tentang seseorang bernama Gist. Kana mengatakan ia telah menyelidiki orang ini, tetapi pintu tiba-tiba terbuka dan Takura bertanya apa yang Kana rencanakan dengan informasi tentang Gist. Kemudian, Takura membiarkannya masuk dan mengatakan ia cukup mengesankan karena Kana pasti seorang jurnalis yang sangat baik untuk bisa menggali Murakumo karena itu adalah unit yang tidak secara resmi ada. Kana bertanya apakah Murakumo adalah unit pasukan khusus yang didirikan secara khusus oleh Kementerian Pertahanan. Jadi, Takura mengatakan namanya dipinjam dari pedang ilahi yang melindungi bangsa. Namun, ia percaya mereka tidak ilahi atau bahkan berguna seperti pedang tumpul yang tidak berharga. Ia menyebut insiden di Dornia karena mereka tidak bisa melakukan apapun di sana karena apa yang disebut pertimbangan politik tingkat tinggi. Kana bertanya apakah itu karena perebutan kekuasaan atas hak penambangan untuk deposit tanah jarang yang tidur di dalam wilayah Dornia karena manuver politik antar negara. Hal ini membuat Takura terkesan karena Kana telah meneliti sebanyak itu. Rupanya, 8 tahun yang lalu di Republik Dornia, Takura, yang adalah seorang komandan regu, menuntut dari markas untuk mengetahui berapa lama mereka akan terus menunggu dan membahayakan nyawa para sandera. Elemen tanah jarang Dornia baru saja ditemukan saat itu. Karena Dornia tidak memiliki teknologi, mereka tidak dapat menambangnya secara independen. Karena itu, ada kebuntuan diam-diam antara kekuatan besar atas hak penambangan. Di komunikasi, Letnan Takura diberitahu untuk menjaga mulutnya karena keputusan atasan adalah mutlak. Kekuatan besar lain yang ingin mengambil alih hak penambangan tidak ingin Jepang mengambil pujian untuk menyelesaikan insiden teroris untuk mendapatkan keuntungan yang menguntungkan dalam memperoleh hak-hak itu. Akibatnya, unit mereka terpaksa tetap di tempat. Meskipun mereka bisa menyelamatkan nyawa para sandera yang tepat di depan mereka. Tiba-tiba, salah satu anak buah Takura memberitahunya bahwa komunikasi dengan kedutaan telah dipulihkan. Rupanya, semua teroris telah ditundukkan dan para sandera aman. Laporan itu mengejutkan Takura dan anak buahnya, terutama karena mereka tidak mendengar apapun tentang unit lain yang melakukan serangan. Tiba-tiba, seorang pria muncul di atap gedung yang tampak seperti hantu. Rupanya, ia memiliki mata sedingin es, niat membunuh yang tenang menyelimuti seluruh tubuhnya, dan kehadiran yang hampir tidak dapat Anda deteksi. Pria itu mulai menghilang dan Takura hanya bisa melihatnya untuk waktu yang singkat. Saat ini, Kana terkejut mendengar bahwa Gist benar-benar ada. Ia mengungkapkan kegembiraannya mendapatkan wawancara ini karena ia akhirnya bisa mendapatkan kesaksian dari orang pertama yang pernah melihat Gist. Namun, Takura menyuruhnya untuk berhenti karena ia tidak membiarkannya masuk ke kamarnya untuk berbicara tentang Gist, tetapi untuk memperingatkannya. Ini membingungkannya. Jadi, ia memberitahu Kana ia pernah menjadi anggota pasukan khusus Kementerian Pertahanan, yang merupakan latar belakang elit. Tetapi sama seperti dirinya, Kana akan berakhir menjadi orang parubaya yang sengsara, menganggur, jika ia tidak kembali. Ia mengatakan ia nyaris bertahan hidup di apartemen murah yang kotor, hanya bertahan hidup dengan uang pesangonnya. Dan ia mengatakan ia berakhir seperti ini karena Gist. Ia memberitahu Kana ia akan bertemu nasib yang sama jika ia mencoba terlibat dengan Gist. Dan ia memintanya untuk menyerah pada penyelidikan demi Kana dan demi keluarganya. Saat ia berjalan menjauh, Kana mengakui bahwa ia tahu ada hal-hal yang tak tersentuh di dunia ini. Tetapi ia tidak bisa menghentikan penyelidikannya sampai ia mengungkap kebenaran karena orang yang mengambil nyawa saudara perempuannya mungkin adalah Gist. Ini mengejutkan Takura dan ia tetap terdiam. Beberapa waktu kemudian, dua pria berbicara tentang bagaimana kemajuan eksperimen mereka belum bagus. Rupanya,
Tingkat kompatibilitas dengan obat baru tidak konsisten antara subjek uji. Salah satunya menyarankan mereka untuk mendesak atasan untuk meningkatkan jumlah spesimen, dan pria lain juga bertanya-tanya mengapa mereka belum dapat menemukan asalnya. Saat mereka berbicara, seorang wanita menyedot debu di lantai dekat situ, dan salah satunya menyuruhnya untuk diam dan membersihkan lebih jauh. Wanita itu dengan cepat meminta maaf dan berjalan menjauh. Jadi, pria lain mengatakan kepada rekannya bahwa ini bukanlah sesuatu yang harus mereka diskusikan dengan orang luar yang berkeliaran. Mereka menuju ke jalur aman di perusahaan untuk terus berbicara, tetapi wanita pembersih itu melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Gist mengawasinya melalui teropong, dan ia mengonfirmasi bahwa disinilah Izanami Pharmaceuticals berada. Izanami Pharmaceuticals adalah perusahaan yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan alasan Gist ada di sini adalah karena sesuatu yang terjadi sebelumnya. 5 jam yang lalu, ia bertemu dengan Teshi untuk mengetahui dari mana uang pertarungannya disetorkan. Dengan izin Teshi, ia menggali aliran dana di balik uang dari pertarungan dan ia membandingkannya dengan rute uang yang juga ia peroleh secara pribadi. Kedua pembayaran melewati berbagai perusahaan dalam rantai yang rumit. Tetapi titik umum di antara mereka adalah Izanami Pharmaceuticals ini. Saat ini, ia bersiap untuk menyusup ke gedung dan ia menembakkan kait pancing ke arah gedung untuk berayun ke sana. Ia berharap dapat menemukan informasi tentang pria yang membunuh Gist jika ia mencari di gedung ini. Dalam flashback, seorang wanita mencoba meretas ke dalam sistem, tetapi menyadari perlindungannya sulit. Ia akhirnya berhasil meretas untuk mendapatkan cetak biru fasilitas militer, yang merupakan target mereka berikutnya. Ini terjadi 7 tahun yang lalu, dan ia berbalik ke arah Gist, yang mengatakan ia setajam biasanya, merujuk padanya dengan nama aman. Ia bercanda menyuruhnya memujinya lebih banyak dan menambahkan bahwa selama ia memiliki alat peretasan khususnya yang disebut Uzume, Gist bisa melakukannya sendiri. Ia juga memberinya kata sandi ke dark web tempat ia menyimpan program sehingga Gist dapat mengunduhnya sendiri. Terkejut, Gist bertanya apakah ia yakin tentang ini karena inilah cara ia mencari nafkah. Tetapi Amani mengatakan kepadanya bahwa kerugian yang lebih besar jika pelanggan terbaiknya meninggal. Ia meminta Gist menggunakan alat itu untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidupnya meskipun hanya sedikit. Gist berterima kasih padanya dan ia mengatakan selain itu bukan masalah besar baginya dan pergi untuk membelai tangannya. Gist menjadi tidak nyaman, tetapi sebuah tangan segera mendarat di kepala Amani. Ternyata itu adalah gadis lain yang mengingatkan Aman bahwa ia selalu mengatakan padanya untuk tidak terlalu dekat dengan guru. Aman menyuruh gadis kecil itu untuk bersikap lembut padanya, tetapi mereka segera berdebat tentang apakah ia gadis kecil atau bukan. Saat ini, Gist menggunakan alat Amani untuk mendapatkan cetak biru gedung Izanami. Amani adalah informan, seorang wanita yang tidak diketahui kebangsaan dan usianya yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memproses informasi. Di masa lalu, ia telah menyelamatkan Gist berkali-kali. Menggunakan alat Uzume, Gist menemukan bahwa konsumsi daya jauh lebih tinggi di lantai atas daripada di lantai lain, yang berarti pasti ada sesuatu di sana. Ia segera mencapai lantai atas dan membuka kunci pintu. Ketika ia masuk, ia menemukan beberapa kapsul, dan ia terkejut melihat logo misterius di pin pembunuhnya di sana. Ketika ia menyentuh salah satu kapsul, seseorang bergegas melewatinya untuk memotongnya, tetapi ia berhasil menghindar. Ketika Gist mendarat, ia bertanya-tanya bagaimana ia tidak merasakan kehadiran penyerang. Penyerang juga tampaknya pandai menggunakan pisau, jadi ia menyadari penyerang itu seorang profesional. Segera, penyerang itu menyerangnya dengan pisau lagi, tetapi Gist menghindar beberapa kali dan mundur. Ia juga menyadari gerakan penyerang aneh dan familiar, tetapi penyerang mendekatinya. Tepat saat ia akan diserang, seseorang menjatuhkan granat kejut, dan wanita pembersih itu tiba-tiba meraih tangan Gist dan menyeretnya pergi.